Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Saya Hari Gembala Sidang dan kita akan melanjutkan pembahasan pendalaman Alkitab Yohanes pasal 12 dimulai dengan ayat 31. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau guru kami, Engkau pembimbing kami, Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuntun kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, saat kami lakukan, kami dimerdekakan. Kami mau menyambut dan menerima kebenaran firman-Mu dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih, dan hati terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. So yuk, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat 31 saya bacakan untuk kita sekalian. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. So, kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, disampaikan saat Yesus sedang berbicara dengan sekelompok orang di Yerusalem, sebagaimana yang tertera dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 22. Pokok utama pembicaraan Yesus adalah tentang kematiannya yang sudah dekat. Saat ini dan tujuan ini yang menjadi alasan kedatangannya. Tertulis dalam Yohanes 12 ayat 27. Kedatangannya adalah untuk mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk membayar upah dosa. Itu tujuannya, itu misinya yang tidak dapat dihindari. Dalam percakapan itu, terdengar Yesus bercakap-cakap dengan Bapaknya. Ya, Bapa, muliakanlah namamu. Ini percakapan ini didengar oleh semua orang. Yesus dengan Bapaknya face to face. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Itu tertulis dalam Yohanes 12 ayat 28 yang telah kita bahas secara detail. Sebagian orang di kerumunan itu, karena sikap keras hati secara rohani, menganggap suara tersebut sekedar bunyi biasa yang tidak memiliki arti apa-apa, seperti yang tertuang dalam Yohanes 12 ayat 29. Nah, nanti akibat daripada ini, kita melihat batasan yang Yesus berikan, bahwa terang itu tidak selamanya berada di dunia ini. Ada limitation-nya. Ya. Ini disebabkan kalau orang yang mengeraskan hati, perkataan itu ditujukan kepada kelompok orang-orang yang mengeraskan hati ini. Ya. Jadi sebaliknya Yesus menjelaskan bahwa suara itu dimaksudkan demi kebaikan mereka. Sebagai sarana untuk mengarahkan mereka kepada kebenaran. Yohanes 12 ayat 30. Mereka diarahkan kepada kebenaran. Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Perkataan yang didengar ini bukan untuk Yesus, karena Yesus biasa bercakap dengan Bapaknya. Tapi bagi semua orang yang hadir di sana. Tujuannya untuk mereka. Supaya mereka jangan mengeraskan hati mereka, tapi menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat itu sendiri. Dalam pengertian yang paling langsung, Yesus sedang berbicara mengenai pengorbanannya di kayu salib yang akan segera terjadi. Ia juga berbicara di bukit pada saat disaksikan oleh Yohanes, Yakobus, dan Petrus, kan, Mount of Transfiguration, di mana dia bertemu dengan Musa dan Elia. Masih ingat, dia berubah wajahnya menjadi terang. Dia berbicara tentang ini juga sama. Nah, saat itu merupakan penghakiman atas dosa dan sarana yang dengannya kejahatan akan dikalahkan selama-lamanya. Sarana yang dipakai Allah untuk mengalahkan dosa adalah salib. Upah dosa adalah maut. Jadi Yesus harus tergantung di kayu salib, sama seperti perjanjian lama. Orang yang digigit ular, ular melambangkan dosa, diselamatkan saat mereka memandang ular tembaga. Yesus mengatakan sama seperti ular tembaga ditinggikan, anak manusia pun akan ditinggikan untuk menyelamatkan mereka dari gigitan ular, yaitu dosa. Oke, itu penting kita melihat perbandingan ini. Nah, namun ada pula makna
Makna lain, di mana perkataan Yesus juga berlaku bagi gagasan yang baru saja ia sampaikan, bahwa setiap orang diperhadapkan dengan Kristus dan harus mengambil keputusan. Setiap orang memiliki akses terhadap bukti keberadaan Allah yang memadai. Roma 1 ayat 18 hingga ayat 20. Roma 1 ayat 18 hingga 20. Mazmur 19 ayat 1. Mazmur 19 ayat 1. Dan Yohanes pasal yang kelima ayat 39 hingga ayat 40. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Nah, mereka yang tidak percaya sesungguhnya memilih untuk tidak percaya. Yohanes 7 ayat 17. 1 Korintus 2 ayat 14. Dan menanggung sendiri penghakiman atas diri mereka. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Mereka yang tidak percaya sudah datang dengan hati yang siap untuk tidak percaya. Pernah melihat orang yang datang bukan untuk dengan intensi untuk mengerti, tapi untuk menjawab. Apapun yang diceritakan orang sebagai bukti sarana tidak diterima, langsung ditolak mentah-mentah untuk menyampaikan isi hati mereka sendiri. Orang-orang kelompok ini adalah orang-orang yang datang dengan keras hati. Jadi seberapa banyak pun contoh, mujizat, tanda-tanda yang dilakukan Yesus, hati mereka telah tertutup untuk dapat melihat sinar terang itu masuk ke dalam lubuk hati yang paling gelap. Mereka menolak pada dasarnya. Makna ganda ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, diperkuat oleh pernyataan Yesus pada ayat berikutnya. Semua orang ditarik ibarat magnet menarik besi kepada Kristus melalui pemberitaan tentang kematiannya sebagai korban. Tentu saja tidak semua orang pada akhirnya akan datang kepadanya. Yohanes 6 ayat 44, tidak semuanya. Tapi orang yang mengerti dan percaya salib merupakan karya satu-satunya untuk menghapus dosa manusia ini ibarat magnet yang menarik manusia kepadanya. Namun tidak seorang pun memiliki alasan sah untuk menolak apa yang ditawarkan Allah, yaitu pengampunan dosa. Yohanes 6 ayat 35. Setelah percakapan ini berakhir, Injil Yohanes akan menekankan bahwa orang-orang yang menolak Allah, meskipun ada bukti, bukan karena tidak adanya bukti. Yohanes 12 ayat 37 sampai 40. Jadi yang mereka menolak itu bukan karena tidak ada bukti, bukti tersedia dengan baik, tapi despite all of the evidence available, they chose to reject. Mereka memutuskan, sekalipun ada bukti-bukti, untuk menolak bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Yohanes 12 ayat 31 merupakan salah satu pernyataan Yesus dalam Injil Yohanes yang paling padat secara struktur dan memiliki signifikansi kosmis yang luar biasa. Ayat itu berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ya, untuk menafsirkannya secara menyeluruh, kita perlu memperhatikan konteks langsungnya. Ironi rohani mendalam yang disoroti Yesus, serta dampak teologis jangka panjang dari peristiwa di kayu salib. Kita lihat konteks sastra, titik baliknya gitu ya. Tepat sebelum Yesus mengucapkan hal ini, sekelompok orang-orang non-Yahudi, orang Yunani, datang mencari Yesus. Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Masih ingat? Mereka bertemu dengan Filipus, kemudian Filipus pergi kepada Andreas, mereka berdua kemudian pergi kepada Yesus. Andreas ini selalu membawa seseorang kepada Yesus. Masih ingat kita bercerita tentang itu? Nah, hal ini memicu peristiwa besar dalam timeline lini masanya pelayanan Yesus. Ya, ia menyatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, ditinggikan di kayu salib.
Yohanes 12 ayat 23. Telah tiba saatnya. Ingat waktu mujizat pertama air berubah menjadi anggur, saatku belum tiba. Di sini waktu dia bertemu dengan orang-orang Yunani, segera setelah itu dia mengatakan saatku telah tiba. Masih ingat alasannya? Saya sampaikan karena orang-orang Yunani ini mencakup atau merepresentasikan firman atau gospel harus diberitakan sampai ke seluruh bangsa. Nah, ini mewakili ke seluruh bangsa itu. Sudah keluar daripada kelompok orang Yahudi, masuk ke kelompok orang Yunani, bangsa lain. Karena itu Yesus mengatakan, good, sekarang waktunya telah tiba. Ya, itu titik baliknya di sana. Tiba saatnya anak manusia dimuliakan saat orang Yunani mencari Yesus. Suara dari surga menggelegar untuk menegaskan jati diri Yesus. Penegasannya, pengakuannya. Dan Yesus menjelaskan bahwa suara itu terdengar demi kepentingan orang banyak yang hadir di sana, yang mendengarkan suara tersebut. Kemudian ia mengucapkan ayat 31. Kata sekarang, now, kata sekarang, now, diulang 2 kali untuk memberikan penekanan. Penting banget artinya kalau diulang 2 kali. Karena kedatangan orang-orang Yunani itu menandakan bahwa misi Kristus sedang meluas melampaui Israel seperti yang saya katakan tadi hingga ke seluruh dunia. Ini berarti puncak sejarah kosmis telah tiba. Nah, Yohanes 12 ayat 31 lantas kemudian mengatakan ini, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini karena Injil telah sampai ke ujung bumi. Dimaksudkan seperti itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Waktunya nggak banyak lagi maksudnya seperti gitu. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yuk bertobat. Itu panggilan sebetulnya yang tersirat di dalam kalimat ini. Ya, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Itu pernyataan Yesus. Terdapat ironi yang luar biasa dan mendalam dalam klausa pertama ini. Realitas yang tampak hanya dalam beberapa pasal ke depan dari saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sistem manusia, baik tatanan keagamaan Yerusalem maupun kekuasaan politik Roma, akan mengadili Yesus, mengolok-olok Yesus, menyatakan Yesus bersalah, dan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Bagi pengamat biasa, dunia tampaknya sedang menghakimi Yesus. Tampaknya seperti itu kan? Realitas rohaninya apa? Yesus membalikkan keadaan sepenuhnya. Kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya adalah ruang pengadilan Allah. Saya katakan sekali lagi, kayu salib sesungguhnya adalah ruang pengadilan Allah. Dan dunialah yang sedang diadili. Padahal dunia melihat Yesus diadili. Ya kan? Dengan menolak, menghukum, dan menyalibkan anak Allah yang tak bernoda dan tak berdosa itu sempurna adanya, dunia menyingkapkan kebobrokan, kebangkrutan moral yang parah, bahkan parah banget. Pemberontakan serta permusuhan mereka sendiri terhadap Allah. Ini yang dilakukan dunia. Menolak Sang Maha Kudus. Menolak Dia yang diutus. Sang utusan Allah. Mesaya. Kristus. Yang diurapi Allah. Ya. Kayu salib adalah alat diagnostik yang paling mutlak. Ya. Peristiwa ini memaksa setiap orang dan sistem untuk menentukan sikap. Sehingga mereka menjatuhkan penghakiman atas diri mereka sendiri berdasarkan bagaimana mereka merespons terhadap Yesus. Sekarang telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Penghakiman akan datang. Dan yang jahat ini dilemparkan keluar. Itu perkataan yang dimaksudkan, kalian yang menolak aku, menolak salib, kalian sedang menjatuhkan hukuman atas diri kalian sendiri. Itu yang dimaksudkan. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman ini akan mengambil posisi jika Anda belum percaya kepada Yesus Kristus, selama terang itu ada pada kita, gunakan kesempatan itu untuk membuka hati, pikiran kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masing-masing. Dengan iman kita menerima
percaya dalam hati kita, mengaku dengan mulut kita itu sendiri bahwa dia adalah Mesias itu sendiri, Mesias, Sang Raja. Oke? Jadi kayu salib sekali lagi adalah alat diagnostik yang mutlak. Peristiwa ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian memaksa setiap orang dan sistem untuk menentukan sikap sehingga mereka menjatuhkan penghakiman atas diri mereka sendiri berdasarkan bagaimana mereka meresponi Yesus. Mereka menolak, ya hukuman mereka jatuhkan atas diri mereka sendiri untuk masuk ke dalam lautan api yang kekal. Jika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menentukan diri mereka untuk terbilang kepada orang percaya, anak-anak Allah, masuk ke dalam kerajaan surga. Di mana aku berada, di situ hambaku berada, anak-anakku berada. Oke? Sekarang juga penguasa dunia, ini bagian ketiga. Yang pertama tadi titik balik. Yang kedua, sekarang berlangsung penghukuman atas dunia ini bagi mereka yang tidak percaya ini. Dan yang ketiga, sekarang juga penguasa dunia ini, ya. Penguasa dunia ini, ya, itu adalah frasa Yunani yang digunakan 3 kali oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Di sini dalam Yohanes 14 ayat 30 dan Yohanes 16 ayat 11. Frasa ini secara eksplisit merujuk maksud saya kepada iblis. Sekarang penguasa dunia ini adalah iblis. Ya. Kitab suci tidak menyangkal bahwa iblis memiliki kekuasaan sementara yang direbutnya atas sistem-sistem umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Lihat juga nanti ya di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat dan juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 sebagai referensi. Ya, iblis ini memerintah melalui tipu daya, penanaman benih dosa, dan ketakutan universal terhadap kematian. Nah, yang keempat poinnya adalah sekarang penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dicampakkan keluar. Kata Yunani untuk dilemparkan keluar itu adalah ekbletesetai. Artinya membawa konotasi hukum dan fisik yang kuat, seperti diusir dari suatu properti atau dilempar keluar dari ruang pengadilan. Ya, dilempar keluar tempatnya yang berikutnya neraka. Waktu mereka memberontak, mereka diizinkan datang ke dunia, menggoda manusia. Pada akhir zaman ini nanti mereka dicampakkan ke dalam lautan api. Bagaimana salib mengusir iblis? Mengusir Yesus. Sekali lagi, bagaimana salib mengusir iblis? Ya, bagaimana cara salib mengusir iblis? Iblis dilucuti secara hukum. Senjata utama iblis melawan umat manusia adalah tuduhan yang didasarkan pada kesalahan dan pada dosa kita. Dia sebagai penuntut, the accuser of the brethren. Saya menuntut dia. Wahyu 12 ayat 10. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia melunasi utang rohani umat manusia. Dengan menghapus kesalahan akibat dosa, Yesus secara hukum melucuti hak iblis untuk menawan umat manusia di bawah hukum kematian rohani. Manusia berdosa. Manusia nggak bisa membayar upah dosa ini. Karena nggak bisa membayar, manusia mati terpisah daripada Allah. Nah, kerja salib itu adalah Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah, darah ini yang membayar upah dosa manusia, paid in full, lunas. Ya, jadi iblis tidak mempunyai hak lagi terhadap orang percaya kepada Yesus. Yang Bapak lihat pada masa penghakiman itu adalah paid in full. Dia terbilang anak-anak Allah, mereka yang percaya kepada Yesus. Iblis nggak punya kuasa lagi. Kuasa untuk menuntut. Nggak ada, karena upah dosa mereka telah dilunasi. Ya, itu yang pertama. Iblis dilucuti secara hukum ya. Dan kemudian pengusiran kosmis. Meskipun iblis masih beroperasi di dunia saat ini, otoritasnya dipatahkan secara mutlak di Golgota. Ya, ia digulingkan dari tahtanya. Ia bukan lagi penguasa mutlak atas nasib manusia. Karena itu dia selalu bertanya, minta izin.
Mereka nggak bisa seenaknya melakukan apapun juga kepada manusia, khususnya orang-orang percaya. Mereka meminta izin terlebih dahulu. Lihat aja tentang Ayub. Kamu boleh melakukan ini, tapi spare his soul. Nggak boleh bunuh. Iblis tidak mempunyai kekuasaan mutlak. Ya, ia digulingkan dari tahtanya. Kalau digulingkan dari tahtanya, nggak ada kekuasaan mutlak lagi. Ia bukan lagi penguasa mutlak atas nasib manusia. Enggak. Tapi Kristus bagi orang yang percaya. Kalau orang nggak percaya, ya jelas. Ya, kaitan langsung dengan ayat 32 apa? Kita tidak dapat, Bapak Ibu Saudara sekalian, memisahkan I'm sorry. Ayat 31, kita tidak dapat memisahkan ayat 31 sepenuhnya dari ayat yang tepat setelah itu mengikutinya. Dalam Yohanes 12 ayat 32, Yesus berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, maksudnya pada saat aku disalibkan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Perkataan aku akan menarik semua orang kepadaku itu, inilah adalah efek salib yang merupakan efek magnet. Ya, nah orang percaya bagikan magnet tertarik, orang yang tidak percaya menganggap itu sebuah kebodohan. Dan banyak sekali penghinaan-penghinaan yang disampaikan. Ya, jadi sekali lagi, dia berkaitan langsung dengan ayat 32 karena dia katakan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tetapi tidak semua orang mau. Itu dia masalahnya. Hal ini memberikan kontras yang sempurna. Penguasa dunia ini dijatuhkan dan diusir keluar. Raja alam semesta yang sejati ditinggikan di Yerusalem dan menarik semua orang kepadanya. Oke, ini penguasa dunia dijatuhkan, dilemparkan. Nah sekarang yang berkuasa mutlak itu Kristus. Karena iblis dikalahkan, dia tarik semua orang kepada dia. Pilihannya kita mau atau tidak. Kesimpulannya apa? Yohanes 12 ayat 31 adalah pernyataan kemenangan mutlak. Pernyataan kemenangan yang mutlak. Yesus memberitahu para pengikutnya bahwa penyaliban bukanlah kecelakaan tragis atau kekalahan di tangan orang-orang jahat. Bukan. Sebaliknya, salib adalah sebuah penyergapan taktis yang bersifat kosmis. Tepat pada saat dunia dan iblis mengira mereka sedang membinasakan Yesus, Yesus justru sedang mematahkan kuasa musuh, menghakimi pemberontakan dunia, dan memastikan penyelamatan umat manusia secara sah. Itu terjadi di kayu salib. Jadi kayu salib itu bukan kebodohan, sebuah kemenangan. Kuasa dosa dipatahkan, ya. Kuasa mutlak iblis dihancurkan. Sekarang kita masuk dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku ini Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, artinya pada saat aku disalibkan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. And if I am lifted up from the earth, he's talking about the cross, will draw all peoples to myself. Aku akan menarik semua orang kepadaku. Oke? Ungkapan ditinggikan, lifted up from the earth, merupakan metafora untuk penyaliban. Nasib yang akan segera dialami Yesus pada saat ia disalibkan. Ya, hal ini pernah disinggung oleh Kristus saat berbicara dengan Nikodemus. Tertuang dalam Yohanes 3 ayat 14. Masih ingat? Nikodemus datang malam-malam supaya nggak kelihatan orang-orang Yahudi lainnya, mengajukan pertanyaan tentang lahir baru. Dalam percakapan itu, Yesus merujuk pada peristiwa yang tercatat dalam bilangan 21, Numbers 21, verses 4 to 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bangsa Israel, saya ulang, bangsa Israel menderita akibat wabah yang mereka datangkan sendiri. Dan mereka hanya dapat diselamatkan dengan memandang ular tembaga yang dipasang pada sebuah tiang. Ya, peristiwa tersebut menjadi bayang-bayang bagi konsep keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, di mana Sang Mesias kelak menjadi sosok yang ditinggikan agar orang lain dapat memandangnya dan beroleh keselamatan yang seperti telah saya jelaskan tadi.
Tindakan ditinggikan ini akan menarik semua orang kepada Kristus. Dia ditinggikan, kita melihat dia tergantung di kayu salib. Konteks dari penarikan ini adalah percakapan Yesus dengan orang banyak di Yerusalem. Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Orang-orang memberikan reaksi yang beragam terhadap suara ini. Mereka dengar secara jelas dari surga. Yohanes 12 ayat 28 sampai 29. Yesus menegaskan bahwa peristiwa semacam itu terjadi demi kebaikan mereka sendiri. It is about them, for their own sake, not for Jesus. Ya, Yohanes 12 ayat 30. Sebagai tanda yang mengarahkan mereka kepada kebenaran. Yohanes 12 ayat 30 sampai 31. Berita Injil Bapak Ibu Saudara sekalian yang berpusat pada kematian dan kebangkitan Kristus merupakan panggilan bagi semua orang. Sayangnya, tidak semua orang menanggapinya. Yohanes 6 ayat 44. Ini panggilan untuk semua orang. Yohanes 6 ayat 35, Yohanes 6 ayat 40. Tapi tidak semua orang menanggapinya. Yohanes 6 ayat 44. Nah, peristiwa setelah kematian Yesus membuktikan kebenaran harfiah dari ungkapan semua orang. Ia dihukum mati di bawah papan tulisan yang secara sarkastis menyatakan dirinya sebagai raja dalam berbagai bahasa. Ya. Yohanes 19 ayat 20. Inri, Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Bukan Yesus dari mana-mana, Yesus dari Nazaret. Orang Farisi menolak, bilang sama Pilatus, jangan dong. Pilatus menjawab, apa yang kutulis tetap tertulis, nggak bisa diganggu-gugat. Kematian Kristus mengundang pandangan hidup seorang prajurit kafir, seperti yang dinyatakan dalam kitab Injil Markus pasal 15 ayat 39, Markus 15 ayat 39, dan disaksikan baik oleh para pengikut maupun musuh-musuh Yesus. Markus 15 ayat 29 sampai 32, Markus 15 ayat 29 hingga 32, Yohanes 19 ayat 25. Yesus wafat di antara dua penyamun. Matius 27 ayat 38. Yang salah satunya, satu di antara dua penyamun ini kemudian percaya kepada Kristus. Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Yesus, ingatlah kepadaku saat engkau datang sebagai raja, dikatakannya. Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Itu perkataan Yesus terhadap penyamun yang bertobat. Ya, jenazah Yesus diurus baik oleh murid-murid yang setia maupun pengikut-pengikutnya yang merahasiakan imannya. Ada orang yang karena takut kepada orang Farisi merahasiakan imannya. Ya, yang berasal dari kalangan rakyat biasa maupun golongan atas. Tertulis itu di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 61. Check it out. Matius 27, Matthew 27 verses 57 through 61. Ya, para wanita akan menjadi orang-orang pertama yang mengetahui kebangkitannya. Markus 16 ayat 1 sampai 6. Bukan murid-murid Yesus. Mereka masih kunci di dalam rumah, takut. Wanitanya yang pergi ke sana. Masih ingat? Bangsa-bangsa bukan Yahudi akan bertobat. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 45. Musuh yang keras hati akan menjadi misionaris. Lihat Paulus. Kisah Para Rasul 22 ayat 6 sampai 8. Sekat-sekat sosial akan runtuh. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk seluruh bangsa, kaum dan bahasa. Sekat-sekat sosialnya akan runtuh. Galatia 3 ayat yang ke-28. Di dalam kekekalan, itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka yang ditebus oleh Kristus akan mencakup orang-orang dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Nggak ada di surga itu dibeda-bedakan. Gua kan orang Yahudi, gua kan orang Tionghoa, nggak ada, semua sama. Mencakup keseluruhannya. Yesus adalah Yesus untuk semua kaum, bangsa, dan bahasa. Oke? Nah, Yohanes 12 ayat 32 adalah salah satu pernyataan paling mendalam dan sangat krusial secara struktural dalam Injil Yohanes. Dan apabila aku ditinggikan atau saat aku ditinggikan dari bumi, saat aku disalibkan,
Ya, aku akan menarik semua orang. Ini global, ya. Segala bangsa, suku, kaum dan bahasa, semua orang artinya. Global datang kepadaku. Nah, untuk memahami ayat ini secara menyeluruh, kita perlu melihat konteks langsungnya. Permainan kata yang brilian yang digunakan Yesus dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, serta dampak teologis luar biasa yang ditimbulkannya terhadap bagian daripada perjanjian baru itu sendiri. Jadi sekali lagi, semua orang konteksnya ini adalah semua bangsa, segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Oke? Oh, sekali lagi, jadi untuk memahami ayat ini secara keseluruhan kita mesti melihat konteksnya ya. Pemicu langsungnya apa? Kedatangan orang-orang Yahudi. Ini katalisatornya, pemicu langsungnya. Kedatangan orang-orang Yahudi. Ya, Yunani. Kedatangan orang-orang Yunani bertemu dengan Filipus. Filipus pergi ke Andreas dan mereka bersama-sama membawa mereka untuk bertemu dengan Yesus, orang-orang Yunani ini. Untuk memahami mengapa Yesus mengucapkan ini pada saat itu, kita perlu melihat beberapa ayat sebelumnya, tertera di dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Dikatakan di sana sekelompok orang Yunani, artinya orang non-Yahudi, mendatangi murid-muridnya dan berkata, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Dia bertemu dan berbicara dengan Filipus. "Tuhan," katanya kepada Filipus, "kami ingin bertemu dengan Yesus." Yohanes 12 ayat 21. Ini their heart desire, ini keinginan hati mereka. Ketika Yesus mendengar hal ini, dia berkata, "Persilakan mereka masuk." Dia tidak berkata, sekali lagi ya, ketika Yesus mendengar hal ini, Yesus tidak berkata, "Persilakan mereka masuk." Sebaliknya Yesus berkata, "Telah tiba saatnya aku atau anak manusia dimuliakan." Yesus, orang-orang Yunani ketemu engkau, "Oh, monggo silakan mereka masuk." Oh enggak, dia enggak bilang itu. Yesus, "Lord, ada orang-orang yang Yunani ini ingin bertemu dengan engkau." Wah, saatnya telah tiba bagi anak manusia untuk dimuliakan. Itu perkataan dia. Ya. Kedatangan orang-orang non-Yahudi ini merupakan titik balik kosmis. Yesus menyadari bahwa misinya sedang beralih dari pelayanan yang terbatas bagi Israel menjadi misi penyelamatan global. Aku akan menarik semua orang global. Oke, aku menarik semua orang global, segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Oke. Ayat 32 adalah penjelasannya mengenai bagaimana peralihan global tersebut akan terjadi secara fisik. Ini peralihannya pada ayat 32. Nah, sekarang kita melihat makna ganda yang brilian dari kata ditinggikan. Ini memiliki kata ganda, pengertian ganda, sangat brilian. Injil Yohanes terkenal dengan penggunaan makna ganda yang sengaja ditulis. Dan kata Yunani yang digunakan di sini untuk ditinggikan adalah hypsoto. Hypsoto adalah contoh utamanya dengan pengertian ganda. Kata ini mengandung dua makna secara bersamaan. Apa itu? Makna harfiah dan fisik. Diangkat ke atas tanah, tinggi. Ayat 33 secara eksplisit memberitahu kita apa yang dimaksud dengan hal ini. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Tergantung di kayu salib. Ditinggikan. Dia berbicara tentang dipaku pada kayu salib dan diangkat ke udara. Tinggi di atas tanah. Ya. Makna metaforis dan spiritual apa? Ditinggikan, dimuliakan, atau didudukkan di atas tata. Anak manusia ditinggikan. Dua artinya. Ditinggikan dalam pengertian disalibkan. Ditinggikan artinya melalui karya kayu salib ini, dia ditinggikan melangkai segala sesuatunya, kedudukan posisinya semula-mula, dimuliakan dan didudukkan di atas tahta melalui pengorbanannya ini. Ya. Bagi Yohanes, penyalipan adalah penobatan, dinobatkan sebagai raja, segala raja. Sementara dunia memandang salib sebagai kehinaan dan kekalahan mutlak. Yesus memandangnya sebagai tahtanya, di mana ia akan duduk sebagai raja segala raja throughout eternity, selama kekekalan. Saat di mana jati dirinya sebagai anak Allah ini, kasih dan kemuliaannya yang sejati akan dinyatakan sepenuhnya kepada alam semesta.
Tanpa salib kan orang tidak mengerti, sekalipun dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, kuasa di balik kata menarik tadi ditinggikan mempunyai makna ganda. Ditinggikan dalam pengertian disalib, ditinggikan dalam arti di dinobatkan. Oke, sekarang kuasa di balik kata menarik. Saat aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang. Saat aku disalibkan, saat aku dinobatkan, aku akan menarik semua orang. Global, segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Ya. Nah, kata untuk menarik, helkiso, bahasa Yunani-nya, memiliki makna yang sangat kuat banget dalam bahasa Yunani. Kata ini tidak berarti sekedar mengundang atau membujuk dengan sopan, yuk yuk ikut aku, bukan seperti itu. Kata ini bermakna kuat dan keras, artinya memaksa, menarik dengan kuat, diseret, mau dikatakan seperti demikian, atau bahkan menyeret ya, supaya orang itu tidak terjerumus tinggal di dalam dosa, ditarik keluar. Sama seperti kalau kita melihat anak kita, ada anjing yang sedang kejar, kita akan tarik dan menggendongnya. Ya. Yohanes menggunakan kata yang sama di kemudian hari dalam pasal 21 untuk menggambarkan para murid yang menarik jaring berat berisi 153 ikan di tepi pantai. Mesti ingat itu ya, cerita tentang itu. Hampir koyak. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kami telah menebarkan jala sepanjang malam, nggak ada. Tapi kan engkau mengatakan, aku melakukannya. Ingat itu ya. Kemudian dia menarik jala itu, perkataan yang sama, helkiso, menarik dengan paksa, menyeret. Ia juga menggunakan perkataan helkiso ini dalam Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik, helkiso, oleh Bapa yang mengutus aku. Jika ia tidak diseret oleh Bapakku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kita ada kepada Bapa itu karena Roh Kudus yang meyakinkan kita tentang karya Kristus di kayu salib, tentang pengampunan kita dan pembayaran upah dosa kita oleh darah Kristus. Kita ditarik, ya, boleh dikatakan diseret dengan paksa supaya jangan masuk neraka. Ya, kekuatan luar biasa menarik kita, kekuatan magnet. Lihat kalau magnet kita taruh kepada besi-besi, dia akan tarik dengan kekuatan. Semakin besar kekuatan magnet, semakin besar dia tariknya. Ya, MRI, Magnetic Resonance Imaging System, kalau di rumah sakit, itu nggak boleh ada besi-besi, termasuk kursi roda yang berjalan di sekitar sana itu. Kalau tertarik, orangnya akan mati dilimak di dalam itu. Begitu kencang kekuatannya. Ini kekuatan daya tarik yang seperti itu menarik manusia yang berdosa ini supaya tidak jatuh ke dalam dosa, ditarik mendekat kepada dia. Ingat yang tadi, penguasa dunia ini dilemparkan, dicampakkan. Kuasa mereka dilumpuhkan. Kita nggak bisa mengatakan kuasa setan terlalu kuat, dilumpuhkan. Sekarang dia menarik. Harusnya tidak ada gaya tarik lain lagi daripada kuasa setan ini. Tapi kita memilih untuk menghukum diri kita sendiri dengan percaya kepada iblis. Ini tertuang lagi nanti di dalam kitab Wahyu. Kita lihat setelah kerajaan 1000 tahun masa damai berlalu, iblis untuk sementara waktu dibebaskan menurut kitab Wahyu. Yet setelah mereka 1000 tahun melihat Kristus duduk di Yerusalem di tahtanya, menikmati kedamaian Raja Damai, and yet setelah setan dikeluarkan untuk sementara waktu, mereka atas dasar pilihan mereka sendiri, ada saja yang mengikuti iblis ini. Kurang apa lagi kebaikan Kristus? Kok bodoh amat sih? Gemes saya kadang-kadang waktu membaca Alkitab. Sungguhan. Ya, ia juga menggunakan kata ini, Helkiso ini dalam Yohanes 6 ayat 44 yang saya katakan tadi. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kata ini juga memberi penjelasan. Jangan kita berbangga hati. Bukan Kristus yang menarik aku memilih tanpa apa-apa. Aku datang sendiri kepadanya. Itu bohong lah. Ya. Yesus menyatakan bahwa salib akan memancarkan daya tarik magnetis yang bersifat supranatural. Perwujudan nyata dari kasih yang rela berkorban di kayu salib memiliki daya tarik yang begitu kuat dan tak tertahankan bagi hati manusia. Jadi kasihnya ini bersifat sebagai magnet yang keras, menarik kita keluar daripada cengkeraman iblis yang kuasanya dilumpuhkan ini. Nah pertanyaannya, siapakah semua orang itu? Frasa semua orang ya telah menjadi pokok perdebatan di kalangan teolog selama berabad-abad.
Frasa ini umumnya ditafsirkan melalui 3 sudut pandang yang berbeda. Saya tampilkan slide saya dulu. Di sini kita melihat universalisme. Gagasan utamanya apa? Pada akhirnya Yesus akan menyelamatkan setiap manusia tanpa terkecuali. Jadi siapa semua orang itu? Semua manusia tanpa terkecuali. Nuansa dan konteksnya bagaimana? Meskipun gagasan tersebut menenteramkan, memberikan rasa aman bagi kita, rasa nyaman bagi kita, hal itu umumnya bertentangan dengan peringatan Yesus mengenai penghakiman yang terdapat di bagian lain Injil Yohanes. Kita teruskan, kita lihat di sini. Arminian. Ketentuan umumnya seperti apa? Yesus mencurahkan kasih karunia yang menarik. Menarik apa? Menarik hati setiap individu, memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk memilih atau menolaknya. Jadi membuat pilihan ini diberikan kepada manusia untuk menentukan pilihan mereka. Mau ikut Yesus atau menolak Yesus. Maksudnya seperti itu. Nah, konteks ini berfokus pada kehendak bebas manusia yang menanggapi daya tarik salib. Karena kita diberikan free will kan pada waktu kita diciptakan. Nah, Alkitab juga mengingatkan jangan sampai kita salah menggunakan free will ini. Gunakanlah free will ini dengan cara yang tepat dan benar. Universalismenya seperti apa? Yesus menarik berbagai macam orang. Segala bangsa, suku, bahasa, ya kan? Semua orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, tanpa membeda-bedakan. Hal ini paling sesuai dengan konteks langsungnya kan? Karena orang-orang Yunani baru saja tiba. Yesus menegaskan bahwa keselamatan tidak lagi terbatas hanya bagi orang Israel. Salib meruntuhkan sekat-sekat etnis yang tadinya, ya kan, Taurat datang melalui kita, melalui Musa kan. Kita bangsa terpilih, orang lain enggak kok. Sekat-sekat ini diruntuhkan melalui salib. Salib meruntuhkan sekat-sekat etnis untuk merangkul umat manusia secara keseluruhan. Inilah siapa semua orang itu terjawab di sini. Saya tarik ini dulu keluar. Oke. Jadi penjelasan dari slide tadi adalah, masih ingat perkataan universalisme tadi? Pandangan ini menyatakan bahwa pada akhirnya Yesus akan menyelamatkan setiap manusia tanpa terkecuali. Asal kita mau aja menggunakan free will kita ini. Meskipun gagasan itu menenteramkan hati, pandangan inti umumnya bertentangan dengan peringatan-peringatan eksplisit mengenai penghakiman yang terdapat di bagian lain Injil Yohanes. Orang yang mengeraskan hati datang dengan keputusan bulat untuk menolak. Itu kan orang-orang Farisi seperti itu. Ketentuan yang kita lihat dalam perkataan Arminianisme tadi. Perspektif ini berpendapat bahwa Yesus mencurahkan kasih karunia rohani yang menarik setiap individu sepanjang sejarah, sehingga memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk memilih atau menolak Yesus ini sendiri. Pilihan ada pada orang itu masing-masing. Dia menawarkan produknya keselamatan. Aku mau, ya terima. Aku nggak mau produk yang disebut keselamatan ini. Ya udah, terserah kamu. Asal tahu konsekuensinya. Jadi jangan sampai ada orang bertanya, kalau Allah itu baik, kenapa harus ada neraka? Ya neraka itu bukan untuk manusia pada awalnya. Neraka itu pada awalnya diciptakan untuk setan. Tapi kalau kamu memilih untuk mengikuti setan, ya kamu masuk ke dalam tempat di mana setan berada. Di surga nggak ada setan nanti, nggak ada. Dan neraka itu kan pilihan kamu. Ya, ringkasannya seperti apa? Yohanes 12 ayat 32 memuat paradoks terbesar Yesus yang mengubah makna instrumen eksekusi Romawi tersebut secara drastis. Ia menyatakan bahwa momen fisik yang paling rendah dan paling menyakitkan, kayu salib, saat ia diangkat ke atas tiang kayu,
yaitu kayu salib, untuk mati. Itu paling menyakitkan, penderitaan yang besar. Justru akan menjadi momen rohaninya yang tertinggi. Dimuliakan, dinobatkan. Sebuah momen yang menciptakan medan magnet kosmis yang menarik orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa untuk keluar dari kegelapan dan datang langsung kepada dirinya sendiri. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara. Engkau akan terus berbicara, Tuhan, melengkapi apa yang belum diungkapkan, sehingga kami dapat mengambil putusan saat mendengarkan firman ini atau firman ini diberitakan, mengambil keputusan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan hati terbuka. Percaya dengan sungguh-sungguh dan mengaku dengan mulut kami, sesungguhnya Yesus itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Harili mengucapkan Shalom.